Haleluya, puji Tuhan. Senang sekali kembali kita bertemu di dalam Renungan 79 pada saat ini. Pada saat ini kita akan sama-sama kembali belajar mengenai firman Tuhan. Kita akan belajar bersama-sama di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-9. Kalau di sana diberikan judul dari Lembaga Alkitab, Kunjungan Ratu Negeri Sheba. Dan judul yang akan saya berikan dalam renungan ini adalah Memperkenalkan Allah. Kita baca di ayat yang pertama, 2 Tawarik 9 ayat yang pertama. Ketika Ratu Negeri Sheba mendengar kabar tentang Salomo, maka dengan pasukan pengiring yang sangat besar dan dengan unta-unta yang membawa rempah-rempah banyak, emas dan batu permata yang mahal-mahal, datanglah ia ke Yerusalem hendak menguji Salomo dengan teka-teki. Setelah ia sampai kepada Salomo, dipercakapkannyalah segala yang ada dalam hatinya dengan dia. Nah, Raja Salomo didatangi oleh ratu dari negeri Sheba, dan pasti ada tujuan dari ratu negeri Sheba datang kepada Salomo, mengunjungi Salomo, dan tujuan dari ratu adalah ingin melihat hikmat Salomo dengan mengujinya. Sana dikatakan di ayat yang pertama tadi, kita bisa melihat ia ke Yerusalem hendak menguji Salomo dengan teka-teki. Nah, Ratu negeri Sheba ini ingin menguji hikmat yang ada pada Salomo dengan ia memberikan teka-teki kepada Salomo. Karena itu Ratu Sheba mendengar tentang hikmat Raja Salomo. Karena Ratu Sheba mendengar tentang hikmat Raja Salomo, makanya Ratu Sheba datang kepada Salomo. Kalau kita baca di ayat yang kelima, di sana dikatakan, dan ia berkata kepada raja, benar juga kabar yang kudengar di negeriku tentang engkau dan tentang hikmatmu. Nah, di sini dikatakan benar juga tentang apa yang didengarkan oleh Ratu negeri Sheba tentang hikmat yang ada pada Salomo. Nah, jadi apa yang akan kita pelajari, apa yang akan kita bisa ambil dari pelajaran ini? Kita bersama-sama akan mempelajari mengenai Raja Salomo yang hidupnya disertai oleh Tuhan, dan kemuliaan Tuhan ada pada Salomo dan dapat berdampak atau dapat dirasakan oleh orang lain. Kehikmat Salomo, penyertaan Tuhan dalam kehidupan Salomo dapat dirasakan oleh orang lain karena penyertaan Allah yang begitu besar. Dan poin yang akan kita pelajari yaitu membawa orang untuk memuji Tuhan. Kita bisa melihat kehidupan Salomo yang ada dalam penyertaan Tuhan dan hikmat yang diberikan Tuhan kepada Salomo dapat membuat orang datang kepada Salomo penasaran dengan hikmat yang diberikan Allah oleh kepada Salomo. Oleh karena hikmat dari Allah, demikian juga hendaknya kita hidup seperti Salomo, bisa membawa orang untuk datang penasaran tentang hikmat yang diberikan oleh Allah. Dan kita bisa melihat Salomo dengan hikmatnya membuat Ratu negeri Sheba memuji Tuhan. Kita bisa melihat di ayat yang ke-8, terpujilah Tuhan Allahmu yang telah berkenan kepadamu sedemikian, sehingga ia mendudukkan engkau di atas tahtanya sebagai raja untuk Tuhan Allahmu. Karena Allahmu mengasihi orang Israel, maka ia menetapkan mereka untuk selama-lamanya dan menjadikan engkau raja atas mereka untuk melakukan keadilan dan kebenaran. Kita lihat benar-benar di ayat ke-8 yang bagian yang pertama, terpujilah Tuhan Allahmu. Dikatakan oleh Ratu negeri Sheba, terpujilah Tuhan Allahmu. Nah, kita bisa melihat bersama, oleh karena hikmat yang ada pada Salomo yang dilihat oleh Ratu negeri Sheba, sehingga Ratu negeri Sheba juga ikut memuji Tuhan, memuji Allah karena kedahsyatan yang Allah berikan kepada Salomo. Demikian juga dengan kita, ketika kita hidup dalam Tuhan, ada kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan selalu hadir dalam kehidupan kita, sehingga dari itu terpancar dalam diri kita
berdampak dalam diri kita kepada orang lain. Orang dapat merasakan kemuliaan Tuhan yang ada dalam diri kita. Bagaimana kehidupan kita. Kita sebagai umat Tuhan telah ditentukan oleh Tuhan, telah ditentukan olehnya untuk menjadi teladan bagi orang lain yang belum mengenal Allah, orang lain yang ada di sekitar kita yang belum mengerti akan firman Tuhan. Memperkenalkan kemuliaan Allah kepada orang yang belum mengenal Allah. Itulah kita sebagai umat Tuhan yang telah dipilih oleh Tuhan. Kalau kita baca di dalam 1 Petrus, di dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang 9. 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-9. Di sana dikatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kita sebagai umat Tuhan, kita telah dipanggil oleh Tuhan, kita telah dibentuk oleh Tuhan dengan firman-firman yang telah kita dengarkan. Dan kita sebagai umat Tuhan, kitalah umat pilihan Tuhan. Ia memilih kita untuk menjadikan kita bangsa yang kudus, orang-orang yang kudus. Dan kita bisa menjadi teladan bagi orang lain, supaya orang dapat melihat perbuatan-perbuatan yang ajaib yang dilakukan oleh Allah dalam diri kita, dan menarik orang lain itu untuk datang kepada Allah, untuk bersama-sama memuji Tuhan. Kalau kita baca di dalam Matius juga, Matius pasal yang kelima ayat yang ke-14, mulai saya bacakan. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Benar-benar kalau kita baca di ayat yang ke-16 kita perhatikan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Kita digambarkan seperti pelita, terang dunia, seperti pelita dikatakan. Lagi pula orang tidak mungkin menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, dan cahayanya menerangi seluruh ruangan, seluruh orang yang ada di dalam rumah itu. Demikian juga dengan kehidupan kita, dikatakan ayat yang ke-16, supaya terang kita bercahaya untuk orang, dan orang juga dapat melihat perbuatan-perbuatan yang baik yang diberikan oleh Allah kepada kita, dan kita melakukan perbuatan baik itu, sehingga orang-orang di luar sana juga dapat memuliakan Bapa kita yang di sorga, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita puji. Oleh sebab itu, marilah kita hidup dalam hadirat Tuhan, ada kemuliaan Tuhan dalam diri kita, dan kita bawa itu dalam setiap aktivitas hidup kita. Seperti Salomo di Tawarik pasal 2 Tawarik tadi. Seperti Salomo di 2 Tawarik ayat pasal yang 9 ayat 3 yang sampai ke 4. Dikatakan, ketika Ratu negeri Sheba melihat hikmat Salomo dan rumah yang telah didirikannya, maka makanan di mejanya, cara duduk pegawainya, cara pelayan-pelayannya melayani dan berpakaian, juru-juru minumnya dan pakaian mereka, dan korban bakaran yang biasa dipersembahkan di rumah Tuhan, maka tercenganglah ratu itu. Dan kita bisa melihat di dalam kerajaan Salomo, di dalam istana, Ratu negeri Sheba melihat pelayan-pelayan Salomo dengan pakaian-pakaian yang begitu rapi, sangat sopan. Kita bisa melihat itulah kehidupan yang dilakukan oleh Salomo, dan orang melihatnya kehidupan Salomo itu yang begitu rapi, yang begitu berwibawa, oleh karena adanya hikmat Tuhan, oleh karena adanya penyertaan Tuhan dalam kehidupan Salomo, sehingga orang mengagumi hikmat Salomo dan memuji Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Ratu negeri Sheba memuji Tuhan oleh karena apa yang ia lihat dalam diri Salomo yang diberikan oleh Allah. Dan kita juga dapat menjadi dampak membawa orang untuk memuji Tuhan oleh karena orang melihat kemuliaan Tuhan yang ada dalam diri kita, kemuliaan yang Allah berikan dalam diri kita. Semua yang kita lakukan, aktivitas-aktivitas yang kita lakukan
Itu semua kita lakukan dengan adanya kehadiran Allah, dapat membuat orang dapat menarik orang untuk penasaran kenapa hidup kita terus berada dalam hikmat Tuhan. Karena ada Tuhan yang terus menyertai kita, Tuhan terus memberikan hikmat kepada kita, dan sehingga orang itu dapat memuji Tuhan juga. Mereka dapat tertarik untuk memuji Tuhan, untuk merasakan nikmatnya hikmat Tuhan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih telah mengikuti Renungan 79, kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua, Bapak, Ibu, Saudara, Saudari sekalian, yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, menceritakan kesaksian, baik mujizat, kesembuhan, pemulihan, masalah keluarga, dan lain sebagainya, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor yang saya akan bacakan, 0813 2742 0088. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan yang dapat saya sampaikan, biar dapat memberkati kita semua. Kita berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala puji syukur kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kami telah belajar Tuhan seperti Salomo Tuhan, yang Engkau memberikan hikmat, ada kehadiran-Mu dalam kehidupan Salomo, dan orang datang Tuhan penasaran untuk melihat bagaimana hikmat yang Engkau berikan dalam kehidupan Salomo. Begitu juga dengan kami Tuhan, kami ingin Tuhan kehidupan kami berdampak bagi orang lain, menarik orang lain untuk datang memuji Tuhan, untuk datang meninggikan nama Tuhan oleh karena kehadiran Allah, kemuliaan Allah yang ada di dalam kehidupan kami semua. Urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, sesungguhnya Allah adalah penolong kami. Tuhanlah yang menopang kami dengan rela hatinya. Kami Jemaat GPD El Shaddai akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab nama-Mu baik ya Tuhan, sebab Engkau yang melepaskan kami dari segala kesesakan. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah nama-Mu. Inilah doa dan firman yang telah kami dengarkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.